PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan sandiwara radio Saur Sepuh. Kisah Saur Sepuh, produksi Harafana Record. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Tunggu itu. Ada apa ini kumpul-kumpul? Kami menengok orang sakit, Juragan. Kamu sudah tahu dilarang kumpul-kumpul lebih dari 2 orang. Iya, tahu, Juragan. Tapi kenapa kamu lakukan, ha? Kamu mau bikin kerusuhan, ya? Sungguh, Juragan. Kami tidak bermaksud demikian. Apa? Mana berani kami mengadakan kerusuhan. Kalau Juragan tidak percaya, ya silakan saja lihat ke dalam. Orangnya sakit parah, sudah tidak mungkin tertolong lagi, Juragan. Aku tidak mau tahu. Pokoknya kalian harus bubar. Apakah yang sakit tidak punya keluarga? Kebetulan tidak ada, Juragan. Ia hidup sendirian, sudah tua lagi. Yang lain harus bubar. Hanya seorang yang boleh menengok. Ayo, bubar semua. Ayo. Atau ku tangkap kalian dan dijebloskan ke dalam penjara. Baik, Juragan. Ayo. Kita pulang semua. Ayo, pulang. Dasar setan. Orang-orang dandaka itu. Ayo, jangan bengong. Cepat bubar semua. Daripada menengok orang sakit dan sudah tua lagi, lebih baik kalian bekerja di sawah supaya kalian bisa makan. Ayo bubar. Iya. Untuk memenangkanku. Pasti kau belum tahu mengapa kalian dibawa kemari. Iya, saya akan bertanya kepada Sri Ratu. Mengapa saya dan kawan saya dibawa kemari? Apa salah saya? Kau tidak bersalah, Komara. Bahkan sebaliknya, akulah yang bersalah. Telah mengganggu perjalananmu, Komara. Saya sedang dalam perjalanan untuk menumpas seorang raja yang kejam dan rakus, Sri Ratu. Dan saya sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman saya. Saya mohon kembalikan saya dan teman-teman saya ke alam saya, alam Mayapada. Aku mengerti. Kau sangat dibutuhkan oleh teman-temanmu untuk menumpas raja yang kejam dan rakus itu. Tapi kau tidak berjuang sendirian, bukan? Masih banyak pendekar-pendekar yang gagah lainnya yang akan menghukum raja yang kejam dan rakus itu. Tapi aku di sini tinggal sendirian untuk menumpas raja yang kejam dan rakus. Raja yang telah menghabiskan hampir semua pahlawan-pahlawan kerajaan kami. Saya sama sekali tidak mengerti apa yang Sri Ratu maksudkan. Kerajaan kami dalam kesulitan, Komara. Kami tidak berdaya menghadapi Sri Raja raksasa itu. Hampir semua kaum lelaki di kerajaan ini dibunuh dan dimakannya. Tapi, apa hubungannya dengan saya? Menurut kabar dari Kahyangan, Raja raksasa yang jahat dan rakus itu akan mati di tangan seorang manusia yang gagah perkasa. Jadi, kaulah yang akan membunuhnya. Tapi saya bukan manusia yang Sri Ratu maksudkan. Saya bukan manusia yang gagah perkasa. Sri Ratu telah salah pilih. Tapi kau seorang pendekar yang gagah. Dari mana Sri Ratu tahu? Aku menyaksikan pertarunganmu ketika berada di hutan itu. Kau bisa mengalahkan ketiga orang keraton itu, bukan? Iya, tapi itu tidak menjamin bahwa saya tergolong orang yang gagah perkasa. Ketiga orang itu ilmu kadikjayaannya tidak begitu tinggi, Sri Ratu, sehingga mereka mudah dikalahkan. Tapi saya yakin kaulah manusianya. Kau harus mencobanya membunuh si raja raksasa itu. Tolonglah kerajaan kami, Komara. Apa yang harus aku lakukan? Tolonglah kami, Komara. Baiklah, Sri Ratu. Saya akan mencobanya. Terima kasih, Komara. Di mana si raja raksasa itu, Sri Ratu? Ya, besok kita ke sana. Jadi
Harus bagaimana sekarang, Satria? Tenang, Kirambat, tenang. Tapi keadaan kita sudah gawat, Satria. Kita harus cepat bertindak. Mereka sudah semakin ganas. Kita harus menunggu berita dari Domas. Karena dialah sekarang ini yang menjadi ujung tombak dalam pertarungan kucing-kucingan ini. Paham, Kirambat? Tadi saya mendapat laporan lagi bahwa warung kedai yang ada di Kampung Lisung semua diobrak-abrik dan pemiliknya disiksa. Mereka mencari aku, Satria. Bahkan sudah ada 3 orang penduduk yang dibunuh karena mencoba-coba melawan. Kalau dibiarkan terus, penduduk Kampung Lisung akan habis dibantai, Satria. Jangan salah paham, Kirambat. Saya bukan membiarkan mereka semakin mengganas. Bukan. Saya hanya sedang menunggu Domas. Dia sudah saya percayakan sebagai wakil saya dalam pertarungan kucing-kucingan ini. Dia sangat ahli dalam soal itu. Tapi bagaimana dengan korban yang telah berjatuhan? Mereka gugur sebagai pahlawan. Itu saja yang bisa saya katakan. Tapi Kirambat jangan lupa, mereka gugur dengan gagah berani. Walau tanpa daya apa-apa, mereka tetap melawan demi untuk kebenaran. Nah, semangat beginilah yang perlu kita kobarkan terus, Kirambat. Kirambat jangan terpengaruh oleh perasaan sendiri. Ya, hari ini mereka yang menjadi korban. Mungkin besok kitalah yang akan menjadi korban. Tapi yang penting, kita telah menegakkan kebenaran. Burung elang yang besar datang kemari. Apakah ini tunggangan Sri Ratu? Elang perkasaku, bawalah kami ke Gua Hitam. Tempat apakah Gua Hitam itu, Sri Ratu? Di sanalah raksasa itu berdiam. Kita harus menyerangnya sebelum dia memasuki keratonku untuk meminta korban. Baik, Sri Ratu. Tapi saya merasa heran. Perasaan saya, Sri Ratu lebih sakti daripada saya. Kenapa saya yang dijagokan untuk melawan raksasa itu? Karena kau manusia dan seorang raja yang cukup sakti. Hanya manusialah yang akan mengalahkan si raja raksasa yang kejam dan rakus itu. Ya, mudah-mudahan saya tidak mengecewakan, Sri Ratu. Ayo, kita naik ke atas punggung elang perkasaku ini. Baik, Sri Ratu. Hiya! Apa yang kau katakan itu benar, Panglima Santanu. Rakyat Benawa sudah mulai bangkit, dan ini pasti ada otak pengacaunya. Orang itu harus cepat ditangkap. Kita sedikit mendapat kesulitan, Baginda. Hah? Kesulitan apa, Panglima? Rakyat membelakangi kita. Setiap kami mengejar gerombolan perusuh itu, begitu mereka masuk perkampungan, secepat kilat mereka menghilang di antara rumah-rumah penduduk. Dan kalau kita menanyakan kepada mereka, mereka selalu bungkam. Kenapa mereka tidak dibunuh saja? Berbahaya. Musuh kita akan semakin banyak, Baginda. Dan Baginda harus ingat, sekejam-kejamnya pasukan Dandaka, tidak mungkin kami harus membunuh semua rakyat yang belum tentu bersalah. Tapi itu tugas kalian untuk melindungi kekuasaanku. Kita telah bersepakat, bukan? Dengan imbalan separuh dari hasil kerajaan ini diangkut ke kerajaan Dandaka. Sekarang, kalau kalian tidak mau bertindak lebih kejam lagi terhadap rakyat yang membantu para pengacau, kekuasaanku akan goyah atau mungkin saja akan runtuh. Dan kalau aku sudah runtuh, maka kerajaan Dandaka akan kehilangan separuh dari kekayaan kerajaan ini. Mengerti, Panglima Santanu? Saya mengerti, Baginda. Tapi kami pun harus memperhatikan keselamatan pasukan kami yang bercokol di sini. Di samping harus menjaga nama baik kerajaan kami. Jangan sampai kami dicap kerajaan yang biadab. Karena mungkin saja suatu saat kamilah nanti yang akan digempur oleh seluruh kerajaan yang ada di tanah Jawa Dwipa ini. Karena kekejaman kami membantai seluruh rakyat Benawa yang belum tentu berdosa. Dan ini perintah dari Sri Maharaja Dandaka. Kalau begitu, kami dalam keadaan bahaya. Tapi Baginda tidak perlu khawatir. Pasukan gabungan kita kuat.
Pendekar-pendekar persilatannya hebat. Yang penting sekarang ini bukan membantai rakyat yang sudah tidak berdaya itu, tetapi harus menangkap para pemimpin mereka dengan pasukannya yang membangkang itu. Dan saya sudah mempunyai cara tersendiri, Baginda. Iya, benar apa yang kau katakan itu. Mungkin saja para pemimpin pengacau itu berkeliaran di keraton ini. Iya, katakanlah musuh dalam selimut, Baginda. Iya, musuh dalam selimut. Aku ini bodoh. Hah? Kenapa tidak ingat akan adanya musuh dalam selimut? Aku ini terlalu yakin akan kekuasaanku. Sehingga aku bodoh. Dan saya akan membersihkannya, Baginda. Iya, itu cara lama yang sangat bagus dan bermanfaat. Musuh dalam selimut lebih berbahaya dari pengacau-pengacau cecungu itu. Dan sayalah ahlinya dalam membekuk musuh-musuh dalam ketiak itu. Sampurasun. Sampai. Bagaimanakah keadaannya, Domas? Saya telah berkeliling dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, dari kademangan ke kademangan, bahkan dari kadipaten ke kadipaten. Ternyata rakyat sudah mulai bangkit. Ini juga berkat anggota pasukan khusus kita yang disebarluaskan, Satria. Syukurlah kalau begitu. Memang belum bangkit secara serentak, baru gangguan sedikit-sedikit saja. Terutama di kademangan dan kadipaten. Pasukan musuh sangat kuat penjagaannya. Namun demikian, seperti sudah saya katakan, teman-teman kita sudah berani menggedor. Kalau begitu sudah mudah bagi kita untuk mengadakan pukulan sekaligus. Tapi sabar dulu. Jangan tergesa-gesa. Lebih baik kita lebih meningkatkan lagi pertarungan kucing-kucingan ini. Kita pancing, supaya pasukan-pasukan tangguhnya dan pendekar-pendekar kelas satunya masuk ke hutan untuk mengejar kita. Dan disitulah kita akan bertempur yang sesungguhnya. Kalau kita menang, berarti secara keseluruhan, kita sudah mengalahkan musuh dan menumbangkan raja yang kejam itu. Bagaimana keadaan kampung Lisung sendiri, Domas? Memang menyedihkan, Kirambat. Rakyat lebih tertekan lagi. Pasukan lebih banyak lagi ditempatkan di sana untuk melindungi orang-orang kaya. Mereka yang mau melihat pemandangan alam yang indah itu. Bagus. Kita akan hantam mereka. Tapi jangan di sana, Kirambat. Lalu? Sayalah yang akan memancing mereka untuk memasuki kawasan hutan ini. Setelah itu, tugas Kirambatlah untuk memakan mereka. Iya. Kamu pintar, Domas. Satria. Ada apa? Hanya satu yang mengherankan dan mengkhawatirkan saya. Soal Komara? Betul, Satria. Sampai saat ini, belum diketahui nasibnya. Semua anggota pasukannya sudah memasuki desa Jati. Mereka selalu menunggu-nunggu Komara dan Sempala. Apakah mungkin mereka tertangkap pasukan keraton atau tidak pasukan mungkin, Danaka? Kirambat. Mungkin saja. Tidak mungkin, Kirambat. Lalu, kemana mereka, Satria? Inilah yang perlu kita selidiki. Memang aneh sekali. Kalian tidak usah cemas. Sayalah nanti yang akan mencari Komara dan Sempala. Bagaimana sekarang? Pertarungan kucing-kucingan. Siapa kau? Saya Domas. Mau apa lagi datang ke sini? Semua kedai sudah ditutup. Iya, karena kedai ditutup, maka saya jadi gelandangan. Apa peduliku? Mau jadi gelandangan? Mau jadi monyet? Itu urusanmu. Iya, saya dendam pada Kirambat. Kenapa? Karena dia pimpinan pengacau. Maka saya jadi begini, nganggur. Memang Kirambat piang keladinya. Kalau ketemu, saya ingin memukulnya. Ingin memukulnya? Iya.
kalau perlu membunuhnya. Kamu ingin bekerja lagi dan banyak uang? Wah, tentu saja Juragan. Sekarang begini. Bagaimana Juragan? Kau bekerja untuk aku. Untuk pasukan Dandaka. Maksud Juragan? Kau menjadi mata-mata. Kau selidiki di mana tempat persembunyian Ki Rambat dan pasukannya. Dan laporkan juga siapa-siapa yang mau membangkang di sini. Kau mengerti, Doma? Mengerti Juragan. Bagus. Nah, kapan saya harus bekerja Juragan? Mulai sekarang juga. Kau butuh duit? Kalau ada sih Juragan, tidak menolak. Sebagai percobaan. Nih, ku beri uang mas. Aduh, terima kasih sekali Juragan. Sekarang kamu boleh pergi, Domas. Dan nanti sore, kau harus melapor. Baik Juragan. Bagaimana Domas? Saya telah diterima menjadi mata-mata mereka. Dan tugas utama saya memberitahukan di mana tempat persembunyian Ki Rambat dan pasukannya. Memang pantas kau menjadi wakil pimpinan pasukan khusus pimpinan Satria. Mungkin besok lusa saya akan bawa pasukan mereka kemari. Ku persembahkan pada Ki Rambat untuk membantainya. Apa yang harus kami persiapkan, Thomas? Buat sebuah gubuk di sini. Seolah-olah ini tempat persembunyian Ki Rambat. Oh, baik, Domas. Ada perundingan rupanya. Domas telah diterima menjadi mata-mata pasukan Dandaka. Oh, itu bagus sekali. Besok lusa, Domas akan membawa pasukan Dandaka kemari yang diberikan kepadaku untuk membantainya. Bagaimana saranmu, Satria? Aku setuju sekali. Baginda, siapakah sebenarnya Juragan Sarimpak itu? Oh, dia saudagar kaya raya. Aku kenal dia sejak aku masih menjabat adipati. Dia orangnya baik dan selalu memberi hadiah-hadiah yang mahal harganya padaku. Dia juga teman Patih Durkala. Iya. Kemana saja usahanya itu, Baginda? Selain dia berkeliling di wilayah kerajaan ini, dia juga sering kali berdagang ke kerajaan-kerajaan lain. Ia sangat dikenal sekali kedermawanannya. Terkenal karena kedermawanannya. Iya. Orang dermawan jelas sekali suka memberi bantuan kepada orang lain. Terutama orang yang membutuhkan pertolongannya. Iya jelas. Namanya juga dermawan. Rakyat miskin pun jelas membutuhkan pertolongannya. Bukan begitu, Baginda? Apa maksudmu, Panglima? Apakah Baginda telah meyakini kesetiaannya pada Baginda? Aku makin tidak mengerti maksud ucapanmu, Panglima. Kalau memang yakin Baginda akan kesetiaan Juragan Sarimbak, itu bagus. Tidak apa-apa. Ya. Tapi, kalau seandainya dia bermuka dua, apakah itu tidak membahayakan, Baginda? Jadi kamu menuduh dia, Panglima? Sebagai orang yang berpengalaman dalam tugas membersihkan musuh dalam selimut, saya melihat dengan mata hati saya bahwa Juragan Sarimbak perlu dicurigai, Baginda. Dicurigai? Senyum manisnya pada Baginda adalah senyum kebencian. Senyum kebencian? Saya mengusulkan supaya dia dicurigai, Baginda. Luar biasa anehnya. Apakah kau yakin, Panglima, bahwa Sarimbak membenci saya? Padahal dia sering sekali memberikan bermacam hadiah istimewa. Sebelum terlambat, Baginda, dia harus betul-betul dicurigai. Itu pun, ya, kalau Baginda percaya kepada saya. Aku jadi bingung. Baginda tidak usah bingung. Baginda ingat siapa yang mencurigai Ki Rambat terlebih dahulu? Sayalah yang pertama-tama mencurigai dia begitu saya berjumpa di kedainya di Kampung Lisung. Dan sekarang telah ternyata dia pemimpin pasukan pengacau yang akan meruntuhkan Baginda. Iya.
Betul juga kalau begitu. Maka curigailah dia, Baginda. Iya, kalau memang betul Sarimbak musuhku. Kau hebat sekali, Panglima. Ini semua untuk ketentraman Baginda sendiri. Ya, supaya Baginda memerintah dengan tenang. Iya, memang, Panglima. Kita menebang pohon. Bukan hanya batangnya saja, Baginda. Tapi akarnya pun harus kita cabut, supaya tidak tumbuh lagi. Iya, kalau dia datang kemari lagi, aku akan mencurigainya. Dan mengawasi segala gerak-geriknya. Siapa tahu, dialah yang akan menyebabkanku hancur. Betul sekali, Baginda. Masih jauh, Sri Ratu. Sebentar lagi, bersiap-siaplah Komara. Baik, Sri Ratu. Gua hitam itu sudah nampak, Komara. Hei, Elang Perkasa, menukuklah. Hup. Hup. Elang Perkasa, kembalilah. Kenapa Sri Ratu tidak kembali? Aku ingin berjuang bersamamu, Komara. Siapa tahu aku dibutuhkan. Baiklah kalau begitu. Ayo, kita masuk ke dalam gua hitam itu. Lorong ini sangat panjang, Sri Ratu. Tapi di mana raksasa itu? Sebentar lagi, kita akan sampai ke tempat yang agak menurun. Kalau begitu, Sri Ratu pernah masuk ke dalam gua ini? Ya, waktu menyertai suamiku untuk menyerang raksasa itu. Namun ia gugur di tangan raksasa itu. Dan hanya akulah yang bisa meloloskan diri dari gua ini. Oh, betapa menyedihkan. Sejak penyerangan yang gagal itu, si raksasa itu sering sekali menyerang istanaku. Dan hampir menghabiskan semua kaum pria yang ada. Kalau begitu, raksasa itu sangat sakti. Hanya manusia yang gagahlah yang akan membinasakannya. Kita sudah sampai ke halaman yang luas, dengan dinding batunya yang gemerlapan oleh batu permata. Ya, inilah tempat diam raksasa jahat itu. Komara, kita tunggu di sini. Iya. Sebentar lagi, dia akan keluar untuk mencari mangsa. Ini sudah bulan ketiga, ia tidak keluar dari gua. Komara, Iya. itu dia raksasanya. Alangkah besarnya. 2 buah taringnya sampai ke dagu. Matanya merah bersinar. Rambutnya gimbal panjang terurai sampai ke punggung. Tangan kanannya menggenggam gada berduri. Dan badannya hampir semua berbulu. Menyeramkan sekali. Raksasa itu sangat menyeramkan sekali. Rupanya dia sudah mencium kita. Aku mencium bau wanita dan bau yang aneh. Pasti ada yang masuk kemari. Sri Ratu, saya akan mencoba menyerangnya. Raksasa itu terjatuh di kejauhan. Kurang ajar. Rupanya ini yang menyebabkan bau aneh itu.